Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 108 ya, yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu an la yatra'a alaihi akharu kama'in au turabin au najisin akhara wa inna ramli idha kana jafan la yadurru as-sadisu an la yujawiza safhatahu wa hashafatahu ay yujawizahuma muttasilan biduni infisalin fayata'ayyanu al-ma'u fil ladhi jawaza duna ghairihi as-sabi'u isti'abul mahalli bil hajari al-thaminu an takuna al-ahjaru tahiratan sunanul istinja'i kathiratun minha al-ula an yu'iddal ma'a wal ahjara qabla al-istinja'i al-thaniyatu al-itaru al-thalithatu al-istinja'u bil yadil yusra ar-rabi'u al-i'timadu ala al-isbi'il wusta fi ad-duburi idha istanja bil ma'i al-khamisatu an ya'khudha
فرجه بين إصبعيه السبابة والوسطى السادسة تقديم الماء بالقبل لكي لا تتنجس يده أثناء تنكية الدبر السابعة تقديم الاستنجاء على الوضوء الثامنة دلك يده بالأرض وغسلها بعده التاسعة نضه فرجه وإزاره بالماء العاشرة أن يأتي بالدعاء المأثور بعده اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش آداب قضاء الحاجة في المكان المعد لقضاء الحاجة الأول لبس النعلين الثاني ستر الرأس الثالث الذكر عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث. Benerin tuh, bukan mbaknya, bukan sukun, mbaknya dhammah. Minal khubuthi. Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi wa minar rijsi an-najisi ar-rabi'u taqdimu yasarihi inda ad-dukhuli al-khamisu taqdimu yaminihi inda al-khuruji as-sadisu adamu hamli dhikrillahi aw kulli mu'azzamin kasmi nabiyyin wa mithluhu al-kutubu al-ilmiyatu wa asma'ul ulama'i fa in saha wa adkhalaha wa amkanahu an yakhruja kharaja wa amma idza lam yastati dhamma ala dhalika ash-shay'i biyadihi aw satarahu bi syai'in ka idkhalihi fil jaybi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-khamisu, syarat dari batu atau tisu yang dipergunakan untuk istinja, an la yatra'a alaihi akharu, bahwa tidak datang atasnya sesuatu yang lain. Contohnya kamain, seperti air, au turabin, seperti tanah, au najisin akhara, seperti najis yang lain. Jadi nggak boleh ada air, nggak boleh ada tanah, nggak boleh atau ada najis yang lain, nggak boleh. Jadi najis yang keluar hanya itu saja. Nggak boleh najisnya kena air, nggak boleh najisnya kena tanah, nggak boleh najisnya kena najis yang lain. Maka kalau seandainya ada najis yang keluar dari kemaluan depan, atau ada najis yang keluar dari kemaluan belakang, kemudian sudah terkena air, atau sudah terkena tanah, atau sudah terkena najis yang lain, maka tidak sah untuk menggunakan istinjanya menggunakan batu atau menggunakan tisu. Karena syarat daripada istinja menggunakan batu atau tisu adalah bahwasanya tidak datang atasnya sesuatu yang lain. Artinya itu najis yang keluar dari kemaluan depan atau najis yang keluar dari kemaluan belakang tidak terkena air, atau tidak terkena tanah, atau tidak terkena najis yang lain. Jadi kalau seandainya najis yang keluar dari kemaluan depan, najis yang keluar dari kemaluan belakang sudah terkena air, sudah terkena tanah, atau sudah terkena najis yang lain, maka tidak sah istinja menggunakan batu, tidak sah istinja menggunakan tisu. Wa indar ramli, menurut Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu, idza kana jaffan, apabila kering, la yadurru, tidak apa-apa. Jadi menurut ijtihad pendapat dari Al-Imam Ar-Ramli, Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau berpendapat kalau tanahnya tanah yang kering, maka sahlah istinja menggunakan batu atau sahlah istinja menggunakan tisu. Kan tadi pendapat yang pertama, najis yang keluar dari kemaluan depan, najis yang keluar dari kemaluan belakang nggak boleh kena apa-apaan tuh, mesti najis itu aja. Nggak boleh najisnya kena air, nggak boleh najisnya kena batu, nggak boleh najisnya kena najis yang lain. Kalau seandainya sampai najis yang keluar terkena air, najis yang keluar terkena batu, najis yang keluar terkena najis yang lain, maka tidak sahlah istinja menggunakan batu, tidak sahlah istinja menggunakan tisu. Karena syaratnya najisnya nggak boleh kedatangan sesuatu yang lainnya. Tetapi menurut pendapat dari Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau berpendapat bahwasanya kalau sesuatu yang datang itu kering, maka tidak apa-apa. Artinya kalau batunya batu yang kering, kemudian kena najis yang keluar dari kemaluan belakang, atau kena najis yang keluar dari kemaluan depan, maka tetaplah istinja sah menggunakan batu, tetaplah sah istinja menggunakan tisu menurut ijtihad pendapat daripada Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu wa rahimahu. Tapi syaratnya harus apa itu? Harus kering, tanahnya tanah yang kering. Yes, ya. Jadi itu syarat yang kelima. Nggak boleh kedatangan sesuatu yang lain di atas najis yang keluar dari kemaluan depan. Nggak boleh kedatangan sesuatu yang lain di atas najis yang keluar dari kemaluan belakang. Jadi kalau seandainya najis yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang terkena air atau terkena tanah atau terkena najis yang lain,
maka istinja menggunakan batu, istinja menggunakan tisu dihukumkan tidak apa? Tidak sah tuh. Karena syaratnya demikian. Najis yang keluar itu nggak boleh kena apa-apaan, nggak boleh kena air, nggak boleh kena tanah, nggak boleh kena najis yang lain, nggak boleh kedatangan sesuatu yang lain di atas najis tersebut. Yang keenam syaratnya, an la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, bahwasanya najis yang keluar tersebut tidak melampaui safhatahu, lingkaran dubur, bukannya bundaran pantat tapi lingkaran bubur tuh. Wa hasyafatahu, kepala zakar, hasyafah kepala zakar. Ayyujawizahu muttasilan, melampaui keduanya dalam keadaan bersambung, bidunin fisalin, tanpa terpisah sama sekali. Jadi kalau seandainya kencing sudah melampaui kepala zakar, maka istinja tidak sah untuk menggunakan apa? Menggunakan batu. Tidak sah istinja menggunakan apa? Menggunakan tisu. Udah beleber kemana-mana tuh kencing, nggak sah istinja menggunakan batu, nggak sah istinja menggunakan tisu, wajib untuk menggunakan apa? Menggunakan air. Sama dengan lingkaran daripada dubur. Jadi bukan bundernya pantat ya, bukan bundernya dubur, tetapi lingkarannya tuh, lingkaran tempat keluar najis tuh, lingkarannya itu yang dibersihin. Kalau seandainya sudah melampaui tempat tersebut, sudah kemana-mana itu tinja atau pup yang keluar, maka tidak sah istinja menggunakan batu, tidak sahlah istinja menggunakan tisu. Jadi syaratnya demikian ya. Syaratnya najis yang keluar nggak boleh melampaui tempat keluarnya najis. Kalau kemaluan belakang nggak boleh melampaui lingkaran daripada dubur. Kalau kemaluan depan nggak boleh melampaui daripada apa? Kepala zakar. Kalau sudah melampaui, kencingnya sudah melampaui kepala zakar, atau pupnya, tinjaknya sudah melampaui daripada lingkaran duburnya, maka tidak sah istinja menggunakan batu, tidak sah istinja menggunakan tisu, wajib menggunakan air. Itu ada fayata ayyanul ma'u fil ladzi jawaza duna ghairihi, maka wajiblah menggunakan air pada sesuatu yang keluar, najis yang keluar yang sudah melampaui dari kepala zakar atau sudah melampaui daripada lingkaran pantatnya. Jelas ya? Jadi kalau seandainya kita kencing, udah kemana-mana kencingnya, udah sampai melewati kepala zakar kita, nggak boleh istinja menggunakan apa? Menggunakan batu atau menggunakan apa? Tisu. Atau kita pas kita buang air besar, tinja kita udah kemana-mana, udah melebihi daripada lingkaran daripada dubur kita, maka tidak sah istinja menggunakan batu, tidak sah istinja menggunakan apa? Menggunakan tisu. Yang ketujuh syaratnya, isti'abul mahalli bil hajari. Ini caranya ini ntar nih. Cara kita istinja menggunakan batu, cara kita istinja menggunakan tisu. Jadi meratakan tempat keluar najis bil hajari, dengan batu. Itu syaratnya itu. Harus diratakan tempat keluar najis bil hajari, dengan batu. Ini contohnya ini zakar nih. Pertama dari bagian yang sebelah kanan dulu. Kanan, ini kanan nih. Kanan dulu. Kanan puter dari sini ke arah kanan. Kanan sampai ke tempat kembali lagi. Ke tisu nih. Ambil satu. Iniin. Ini zakar nih ya. Jangan bayangin cuma. Ini zakar, jangan bayangin. Tadi bayangin. Nah, giniin ya. SMP. Oh nih. Ini zakar nih. SMP. Tunjuk nih bukan zakar. Bayangin jangan nih. Ini zakar nih ya. Kita giniin tuh. Dari bagian sebelah mana tuh? Kanan tuh, gituin dulu tuh. Terus putar sampai ke sini tuh. Pertama itu. Ini jangan pakai lagi. Ambil yang baru. Ambil yang baru nih. Kemudian mulai dari yang mana? Yang kiri. Sama itu puterin tuh. Satu sampai sini tuh.
Jadi kalau yang pertama dari sebelah mana nih? Kanan, ke arah kanan dulu, puterin sampai habis sampai sini. Yang kedua, ambil lagi tisu yang baru dari arah sebelah mana itu? Sebelah kiri, gitu-gituin tuh. Sampai putar habis ke tempat semula tuh. Ambil lagi tisu yang ketiga, ratain dari kanan sampai kiri, gituin tuh. Ini berlaku juga pada maaf kemaluan perempuan, sama kayak begitu. Kemaluan perempuan sama kayak begitu, ya Sep ya? Begini saya menurut contohnya. Contohin nih, contohin. Ini perempuan sama kayak begini nih, perempuan nih. Jangan sampai keluar dari tempat daripada lingkaran kemaluan daripada perempuan tersebut. Kalau udah kemana-mana, kalau apalagi yang udah punya anak 5, udah kemana, udah blebar kemana-mana tuh. Ini bicaranya air kencingnya belum kemana? Belum kemana-mana, masih ada di mana? Masih ada di seputar daripada lingkaran kemaluan perempuan. Ini kemaluan perempuan nih, sama. Tisu yang pertama ambil, dibasuh dari bagian sebelah mana? Kanan, kanan dulu tuh, kanan puterin. Selesai ini, kanan puterin. Jangan bayangin Sep. Kanan selesai nih, sampai sini. Ambil lagi yang baru, kemudian sebelah mana? Sebelah kiri, ambil lagi terus kemana lagi? Ambil lagi yang ketiga, buat mana nih? Ratain dari kanan sampai kiri, jelas ya? Nah itu cara apa itu? Istinja menggunakan apa? Menggunakan batu atau menggunakan apa? Tisu. Kalau kita udah paling enak menggunakan air udah tuh. Tapi bisa kalau pengen cari afdolnya digabung antara menggunakan batu atau menggunakan tisu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air. Jelas ya? Jadi itu adalah syarat yang keberapa tuh? Yang ketujuh. Isti'abul mahalli bil hajari. Sama dengan kemaluan belakang tadi itu. Lingkaran pantat sama kayak begitu. Mulai dari bagian sebelah kanan putar sampai habis, kemudian kiri sampai habis, kemudian yang ketiga seterusnya sama itu. Jadi antara kemaluan depan dengan kemaluan belakang sama tata caranya istinja menggunakan batu atau menggunakan tisu. Yang kedelapan, antakunal ahjaru tahiratan. Batu yang dipergunakan, tisu yang dipergunakan harus yang suci. Nggak boleh yang ada najisnya, nggak boleh yang terkena najis. Jadi nggak boleh. Jadi harus batunya itu batu yang suci syaratnya. Tisu yang dipakai untuk istinja juga harus yang apa? Harus yang suci. Selesai pada masalah syarat-syarat batu yang dipakai untuk istinja menggunakan air, menggunakan batu atau istinja menggunakan tisu. Nah sekarang sunnah istinja. Sunanul istinja'i kathiratun. Sunnah istinja itu banyak. Minha diantaranya an yu'iddal ma'a wal ahjara qablal istinja'i. Seseorang sunnah untuk mempersiapkan air dan mempersiapkan batu sebelum dia istinja. Sunnah tuh. Jadi pas dia pengen buang air kecil atau buang air besar, udah mempersiapkan airnya, sudah mempersiapkan batunya atau mempersiapkan tisunya. Jadi udah siap. Sebelum dia istinja, airnya sudah disiapin, tisunya sudah disiapin, batunya sudah disiapin. Itu hukumnya sunnah tuh. Kita alhamdulillah udah sering kita begini ya, udah persiapkan tuh. Memang sebelum kita istinja sudah dipersiapkan airnya untuk apa? Untuk istinja. Ini merupakan sunnah yang pertama. Seseorang disunnahkan untuk mempersiapkan air dan mempersiapkan tanah atau mempersiapkan batu atau mempersiapkan tisu sebelum dia istinja. Yang kedua sunnahnya al-itaru. Sunnahnya ganjil. Yang kemarin ya 3, harus 3. Kemudian 5, kemudian 7. Itu sunnahnya demikian. Sunnah batu yang dipergunakan sunnah ganjil 3 atau 5 dan seterusnya. Atau tisu yang dipergunakan sunnah ganjil bilangannya. Minimal kemarin 3 yang wajib tuh. Yang 3, kemudian 5 dan seterusnya. Jadi sunnah tisu yang dipergunakan atau batu yang dipergunakan sunnahnya ganjil. Yang ketiga al-istinja'u bil yadil yusra.
istinja menggunakan tangan yang sebelah kiri, jangan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan buat apa? Buat makan, buat minum, buat yang baik-baik sebelah kanan. Megang kitab rotib sebelah kanan, megang Al-Quran sebelah kanan, megang kitab hadis sebelah kanan. Jadi tangan yang sebelah kanan buat yang baik-baik. Untuk yang sebelah kiri disunnahkan untuk apa? Untuk beristinja. Pakai tangan yang sebelah kiri itu adalah dipergunakan untuk istinja. Jadi yang pertama sunnahnya mempersiapkan air, mempersiapkan batu sebelum istinja. Yang kedua adalah sunnahnya itu batu yang dipergunakan ganjil atau tisu yang dipergunakan sunnahnya ganjil. Yang ketiga adalah istinja menggunakan tangan yang sebelah kiri, jangan tangan yang sebelah kanan. Yang kanan buat yang baik-baik, buat makan, buat minum, megang Quran, megang kitab ratib, megang kitab maulid. Jadi sunnahnya pakai tangan yang sebelah kanan. Yang kiri pakainya pakai yang apa? Yang nggak bagus, kayak apa? Kayak istinja, itu sunnah menggunakan tangan yang sebelah kiri. Yang keempat sunnahnya al-i'timadu alal isbi'il wusta fid duburi idza stanja bil ma'i. Sunnah untuk bersandar di atas jari yang tengah pada dubur apabila istinja menggunakan air. Jadi kalau kita cebok, habis kita buang air besar, habis buang tinja, maka ceboknya jangan pakai telunjuk, jangan pakai jari manis, jangan pakai kelingking, jangan pakai jempol. Sunnahnya pakai tangan yang apa? Pakai jari tengah. Tangan yang sebelah kiri pakainya jari yang sebelah mana? Jari tengah kita. Jadi tangan yang sebelah kiri kemudian pakainya jari yang tengah. Itu sunnah tuh. Sunnah pada waktu kita cebok menggunakan air, sebab kita buang kotoran istinja, maka sunnah menggunakan tangan yang sebelah kiri kemudian jarinya jari tengah sunnah dipakai. Jadi jangan pakai jempol ya, jangan pakai telunjuk, jangan pakai jari manis, jangan pakai kelingking. Sunnahnya itu kalau kita cebok menggunakan apa? Menggunakan tangan sebelah kiri kemudian jarinya jari yang tengah. Yang kelima, an ya'khudha farjahu baina isbi'aihi. Seseorang memegang kemaluannya di antara dua jarinya. As-sabbabati wal wusta. Dia pegang pakai jari telunjuk dan pakai jari tengah. Ini gini ini. Kalau megang kemaluan pas lagi pengen cebok begini tuh sunnahnya tuh. Tuh begitu tuh. Jangan digunting jangan. Habis dah. Sunnah begini nih. Ini jari sebelah, jari tangan sebelah kiri, kemudian apa ini? Telunjuk, kemudian jari apa? Jari tengah. Kita giniin tuh. Kita pegang, sunnahnya demikian. Sunnah pegang kemaluan menggunakan tangan yang sebelah kiri, kemudian apa ini? Jari telunjuk dengan jari apa? Jari tengah. Seperti ini tuh. Kita pegang seperti ini. Jangan begini megangnya tuh. Jadi sunnah seperti ini megangnya tuh. Waktu kita pengen cebok, sunnah pegang kemaluan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, yaitu pada tangan yang sebelah kiri. Jelas ya? Praktekin tuh begitu tuh. Kemudian yang keenam, taqdimul ma'i lil qubuli. Yang keenam adalah mendahulukan air untuk kemaluan depan. Apa tujuannya itu? Likaila tatanajjasa yaduhu athna'a tanqiyatid duburi. Agar tangannya tidak menjadi najis pada waktu dia membersihkan kemaluan belakangnya. Maka sunnah kemaluan depan dulu kita cuci, istinjain, cebokin tuh menggunakan air. Baru nanti kemaluan yang sebelah mana? Bagian yang belakang tuh. Jadi sunnahnya demikian, mendahulukan air untuk kemaluan depan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar tangan kita pada waktu membersihkan dubur dalam keadaan tidak terkena najis. Jadi sunnah demikian. Sunnah yang pertama, persiapkan air, persiapkan batu atau tisu sebelum istinja. Yang kedua, sunnah untuk mengganjilkan bilangan
batu atau bilangan tisu. Yang ketiga, istinja menggunakan tangan yang sebelah kiri. Yang keempat, bersandar menggunakan jari tengah pada waktu kita bersihkan dubur apabila istinja menggunakan air. Yang kelima, sunnah memegang kemaluan antara dua jari, jari telunjuk dengan jari tengah. Yang keenam, mendahulukan air untuk kemaluan depan. Yang ketujuh, taqdimul istinja'i alal wudu'i. Sunnah mendahulukan istinja ketimbang wudu. Jadi istinja dulu selesaiin, baru kemudian apa? Baru kemudian wudu setelahnya itu. Dibalik boleh nggak? Boleh dibalik. Habis buang air kecil, wudu. Habis buang air besar, wudu. Habis itu baru cebok, boleh nggak? Boleh. Tapi afdalnya, sunnahnya istinja terlebih dahulu, baru kemudian kita apa? Kita berwudu. Jadi sunnah demikian, seperti yang sudah kita kerjakan. Istinja sudah selesai, baru kemudian kita berwudu. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang ke-8, dalku yadihi bil ardi wa ghasluha ba'dahu. Menggosok-gosokkan tangannya di tanah dan mencuci tangannya setelah menggosok-gosokkan di tanah. Sekarang ada tanah udah tuh. Kalau dulu masih tanah, sunnahnya itu tangan kita gosok-gosokin di tanah. Setelah itu baru diapakan? Baru dicuci. Kenapa demikian? Karena tanah itu ada zat antiseptik untuk membunuh kuman. Makanya sunnah demikian. Nabi tahu tuh. Nabi tahu bahwasanya di tanah itu ada zat antiseptik yang apa? Membunuh kuman. Makanya sunnah demikian. Pas kita istinja, kemudian selesai menggunakan tangan kita cuci, kita gosok-gosokkan pertama dengan apa? Dengan tanah, kemudian cuci tangan kita. Itu demikian sunnahnya. Sekarang tanah nggak ada, udah nggak usah. Jadi kalau masih ada tanah, kalau seandainya masih ada tanah, maka sunnah tangan kita ini digosok-gosokkan di tanah, setelahnya itu baru dicuci. Kalau sekarang enggak, langsung pakai apa? Pakai sabun sekarang. Jadi sunnah yang ke-8, tangan kita digosok-gosokkan di tanah, kemudian dicuci setelah kita istinja, setelah kita menggosok-gosokkan tangan di tanah. Yang ke-9, nadhu farjihi. Nadhu farjihi wa izarihi bil ma'i. Sunnah untuk mencipratkan sedikit air pada kemaluan dan pada kainnya. Sunnah tuh. Habis kita cebok, istinja, kemaluan cipratin pakai air. Kemudian juga kain yang kita pakai sunnah sedikit cipratin pakai air. Atau celana panjang yang kita pakai sunnah cipratin pakai air. Tujuannya apa? Agar tidak menimbulkan was-was. Jadi pas kita ini air kencing atau air ini, kita tahu bahwa tadi kita selesai istinja langsung diapakan? Cipratin pakai apa? Pakai air, yakin ini air bukan air kencing. Makanya sunnah demikian. Sunnahnya habis istinja selesai, cipratkan sedikit air pada kemaluan kita, kemudian cipratan sedikit air pada kain yang kita pakai atau celana panjang yang kita pakai. Itu merupakan sunnah tuh. Jadi sunnah demikian. Habis istinja selesai, ambil sedikit air, cipratin di kemaluan kita pertama, yang kedua cipratin di kain kita atau di celana panjang yang kita pakai. Cipratin sedikit berarti ya, jangan banyak-banyak, jangan ntar sakit ngompol. Kita sedikit ambil gituin tuh, asal doang, asal ambil sedikit air, cipratin di kemaluan kita. Sama laki perempuan kayak begitu. Cuma juga sama kainnya dicipratin sedikit menggunakan air. Yang ke-10 sunnahnya an ya'tiya bid-du'a il-ma'thuri ba'dahu. Seseorang membaca doa yang datang dari Rasulullah SAW setelah kita istinja. Baca doanya ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Jadi habis istinja sunnah baca doa ini. Kalau kamar mandi kita ada WC-nya, bacanya dalam hati aja.
Ini bicaranya kamar mandinya nggak ada WC-nya, nggak ada kakusnya. Maka sunnah dilafazkan, sunnah diucapkan doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Sunnah tuh. Jadi kalau WC kamar mandi kita nggak ada WC-nya, nggak ada kakusnya, maka sunnah kalimat doa ini diucapkan. Tetapi kalau ada WC-nya, ada kakusnya, maka sunnah dibacanya cukup dalam hati kita saja. Jadi sunnah baca doa ini habis istinja. Habis kelar istinja, udah cebok, baca doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Yang belum nikah jangan onani, jangan masturbasi. Yang udah nikah kemaluannya hanya cukup untuk istrinya atau untuk siapa? Untuk suaminya. Itu namanya minta kepada Allah, hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan keji. Jadi yang belum nikah jangan onani, jangan masturbasi, haram, hukumnya nggak diperbolehkan. Yang laki, yang perempuan nggak boleh onani, masturbasi yang belum nikah. Yang udah nikah kemaluannya hanya untuk suaminya atau hanya untuk siapanya? Istrinya. Jelas ya? Jadi sunnah demikian. Setelah kita istinja, maka sunnah baca doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Kemudian adabu qada'il hajati fil makanil muaddi li qada'il hajati. Adab-adab qada' hajat pada tempat yang dipersiapkan untuk qada' hajat. Buang air besar disebut dengan qada' hajat, atau buang air kecil pun sama disebut dengan qada' hajat. Jangan bilang boker, jangan. Bilangnya qada' hajat. Mana mau boker, jangan boker. Bilangnya apa? Qada' hajat. Mau kemana Pik? Mau qada' hajat. Mau kemana Sep? Mau qada' hajat. Jangan bilang boker atau ke belakang, jangan. Bilangnya bahasa yang bagus. Yang dibilang, yang dikatakan apa tadi? Qada' hajat. Mau kemana? Mau qada' hajat. Yang pertama adabnya lubsun na'alaini, pakai sendal. Tuh, sunnah pakai sendal. Kalau bisa sendal kamar mandi lain, sendal yang di luar juga apa? Lain. Takutnya nanti yang di kamar mandi pakai keluar, ada apanya itu? Najisnya itu. Yang pada akhirnya ubin kita, lantai kita semua terkena najis. Makanya lebih bagusnya sendal luar lain, sendal buat dalam kamar mandi juga apa? Juga lain tuh. Jadi sunnah tuh. Sunnah pada waktu kita qada' hajat, buang air besar, buang air kecil, sunnah untuk menggunakan sendal. Standby kamar mandi ada sendal tuh. Yang kedua, satrur ra'si, tutupin kepala kita itu. Tutupin. Kalau kita lagi buang air besar, sunnah tutupin kepala kita. Kenapa demikian? Karena setan neken kepala orang yang tidak menutupi kepalanya dengan apapun tuh. Sunnahnya demikian. Sunnahnya tutupin kepala kita. Boleh pakai anduk, boleh pakai sapu tangan, jangan pakai helm, jangan. Sarung tangan ntar. Jadi sunnahnya demikian. Tutupin kepala kita itu. Sunnahnya demikian. Tutupin kepala kita itu. Siapin standby itu. Pakai peci boleh, tapi kalau yang pakai peci kamar mandi dengan peci untuk WC bedain tuh. Jangan kamar mandi pakai peci itu, pas lagi buang qada' hajat pakai itu, sholat juga pakai itu, jangan. Kalau bisa dipisahin, bedain tuh. Untuk kamar mandi pakai peci ini, untuk sholat pakai ini, lagi lain-lain pecinya itu. Demikian sunnahnya tuh. Sunnah tutupin kepala kita. Jadi sunnah yang pertama, kok adabnya itu adalah menggunakan apa? Menggunakan sendal. Yang kedua, tutupin kepala kita. Jangan lupa baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jangan lupa itu. Baca doa itu.
Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca bareng. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu. Kalau kita kan nggak bisa mandi nggak telanjang kan tuh. Pasti mandinya apa? Telanjang. Untuk menutupi pandangan mata setan, jangan sampai melihat kepada aurat kita, maka sunnah kita baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jangan pas lempengan suami ngelihat, jangan. Saya akan suami kita ntar. Jangan tuh. Ini bacanya pas kamar mandi, waktu kita pengen mandi, buka baju semua, telanjang bulat, baca doa ini. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tujuannya apa? Biar mata setan tidak melihat kepada apa? Kita punya aurat. Jin, setan yang di kamar mandi tidak bisa melihat aurat kita dengan sebab kita baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jangan lupa tuh. Jadi masuk kamar mandi, maka baca cepat-cepat. Pas kita buka baju, buka celana, telanjang bulat, baca kalimat apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu sunnah dibaca, tujuannya menutupi pandangan jin, setan daripada melihat kepada aurat kita. Jadi sunnah baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Yang ketiga sunnahnya, jadi yang pertama pakai apa tadi? Pakai sendal. Yang kedua tutupin kepala kita. Jangan lupa tuh kamar mandi tutupin kepala kita itu. Masuk kamar mandi, buang air besar, air kecil, tutupin kepala kita. Yang ketiga adzikru, terus baca doa tadi ya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau kita mandi telanjang bulat, baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tujuannya apa? Agar setan, jin tidak melihat kepada aurat kita. Itu sunnah baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Yang ketiga, adzikru indad dukhuli. Baca zikir ketika masuk kamar mandi, bukan pas masuk, bukan, masih di luar. Baca kalimat ini, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najisi. Tambahin tuh, yang kita baca baru sampai minal khubuthi wal khabaith, tambahin lagi. Ada kalimat depannya Bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najisi. Ini dibaca sebelum kita masuk kamar mandi. Jadi adab yang pertama pakai sendal. Adab yang kedua tutupin kepala kita. Adab yang ketiga berzikir ketika pengen masuk kepada kamar mandi atau WC atau kakus. Baca di depannya kalimat ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najisi. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najisi. Lagi. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najisi. Ini dibaca pas di depan pintu kamar mandi. Baca kalimat ini. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najisi. Sunnah yang keempat, taqdimu yasarihi indad dukhuli. Mendahulukan kaki yang sebelah kiri ketika masuk kamar mandi, WC, kakus. Sunnah tuh. Pas masuk kamar mandi, sunnah kita mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Masuk kamar mandi. Jadi adab yang pertama pakai sendal. Adab yang kedua tutupin kepala kita. Adab yang ketiga baca kalimat Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najisi. Kalau udah mandi telanjang bulat baca kalimat Bismillahilladzi la ilaha illahu.
Kemudian sunnah yang keempat, adab yang keempat, mendahulukan kaki yang mana? Yang sebelah kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki yang sebelah kiri. Sunnahnya dahulukan kaki yang sebelah kiri. Yang kelima adabnya, taqdimu yaminihi indal khuruji. Mendahulukan kaki yang sebelah kanan ketika keluar kamar mandi, keluar WC, toilet. Keluar dari kamar mandi, dari WC, dari toilet, maka sunnah mendahulukan kaki yang sebelah kanan kita. Jadi pas masuk kaki yang sebelah kiri, pas keluar kaki yang sebelah apa? Yang sebelah kanan. Lain kalau ke tempat-tempat baik, musola, masjid, madrasah, majelis taklim, pesantren, sunnahnya masuknya kaki yang sebelah kanan, keluarnya kaki yang sebelah kiri. Tapi kalau ini enggak, kalau kamar mandi, WC, kakus, toilet, sunnahnya masuk dengan menggunakan kaki yang sebelah kiri, keluar menggunakan kaki yang sebelah kanan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.